di dalam proses bisnis yang sudah saya lewatin ini seolah-olah hanya sekedar jalan aja, kayak kebetulan, hanya pertolongan Allah, tidak ada perencanaan yang benar-benar jelas gitu kan. Seperti apa namanya, kadang ketika sendiri gitu kan merenung gitu, ngapain aja gitu kan selama ini kan, kemana aja 5 tahun ini, artinya eh, kayak kebongkar gitu kan, ke kekurangan dan kebodohan kita gitu kan di dalam perjalanan selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Wabarakatuh. saya di sini Nabila. Halo Bapak dan Ibu, saya Mega memperkenalkan serta Saya Agung Wiradiguda. Kami di sini sebagai founders ya, sekaligus owner dari Nafa Baby Malang dan cabang Tangerang. Jadi bisnis kami ini adalah produk perlengkapan tidur bayi yang terdiri dari bed cover bayi, kemudian on the go blanket, ada kasur, gendongan, sama kita juga punya sofa bayi, Sofa bayi. bantal menyusui. kelambu juga buat pelindung anak. Yang kita fokus jualannya di online ya, Marketplace. perlengkapan bayinya. Fokus jualan di marketplace ya. Sebelum mengikuti sesi coaching, kita belum punya visi misi, tapi kita punya tujuan. Tapi masih apa ya? Dengan adanya coaching ini lebih tertata, punya gambaran dan punya tujuan untuk kedepannya. Sebelum mengikuti sesi coaching ini, yang kami rasakan berbisnis tapi tanpa arah dan tujuan ya. Punya visi misi namun tidak benar-benar dijalankan. Jadi kita kehilangan identitas, kehilangan arah ya, kemana Nafa Baby ini ingin dikembangkan. Ya. Ketika flashback ya, di berdirinya Nafa Baby ini kan sudah 2020, artinya sudah hampir berjalan 5 tahun di tahun ini. Cuman di perjalanan itu banyak sekali dinamika di dalam berbisnis ya. Pembentukan tim, dari proses berjalannya bisnis itu sendiri. Setelah itu kedepannya mau ngapain, kadang kita masih belum tergambar jelas ya, hanya sekedar mengerjakan rutinitas yang ada saat ini yang dilakukan itu. Ada hasilnya, cuman ketika dapat pertanyaan dari tim, mau kemana sih Nafa Baby ke depannya gitu kan, nah itu saya secara pribadi belum benar-benar bisa menjawab itu gitu kan, karena memang dulu visi misi itu hanya kita kerjakan, cari di Google, di ketik ulang, terus ditempel di apa istilahnya itu, Igora. iya di struktur perusahaan. Cuman ruhnya tidak dapat karena waktu itu ya kita hanya formalitas gitu kan. Wah, oh ternyata perusahaan itu punya visi misi, jadi ya ngambil dari Google aja gitu kan, tidak mengerti benar-benar apa sih yang kita mau secara pribadi gitu kan, melihat orang segala macam kita tulis dan kita share ke teman-teman tim gitu kan. Jadi kayak benar-benar ruhnya belum dapat. Oke. Momen yang paling membingungkan itu ya pada saat ditanya apa arah Nafa Baby ke depan. Kalau aku sendiri ya,
Kalau saya sendiri, momen yang paling berkesan itu saat saya diajak jalan-jalan melihat masa depan. Melihat masa depan Nafa, dibayangkan, diimajinasikan ya, seliar mungkin ya. Dan itu no filter. Nah, itu yang paling berkesan ya. Kok kayaknya enak banget gitu di posisi itu gitu ya. Cuma kan namanya juga ini ya, mimpi gitu ya. Jadi kita boleh mimpi tanpa batas. Itu sih yang paling berkesan. Oh, rasanya dibedah dan dibimbing. Rasanya kayak ketemu sama ruhnya gitu. Jadi punya tujuan yang jelas. Kemudian kalau di bedahnya itu kayak kita mengulik lagi masa lalu dan digabungkan perasaannya dengan masa yang akan datang gitu. Jadi kayak yang paling berkesan banget itu kayak kita tuh mencurahkan sebenarnya tujuan kita itu apa sih gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mau didapetin gitu dari Nafa ini gitu, arahnya tuh mau kemana. Nah, itu di sini tuh alhamdulillah dikasih dengan secara jelas, dan dengan adanya tafkir ini kita tuh kayak di perantara Allah ya, perantara Allah untuk mengarahkan kita ke tujuan kita ke depannya kayak gitu sih. Kalau dari saya secara pribadi ya, apa namanya, perasaannya ketika dibimbing dan hal-hal yang berkesan. Yang pertama itu seperti apa ya, membuka luka lama ya, dosa-dosa masa lalu ya. Artinya di dalam proses bisnis yang sudah saya lewati ini seolah-olah hanya sekedar jalan aja, kayak kebetulan, hanya pertolongan Allah, tidak ada perencanaan yang benar-benar jelas gitu kan. Seperti apa namanya, kadang ketika sendiri gitu kan, merenung gitu, ngapain aja gitu kan selama ini kan, kemana aja 5 tahun ini, artinya kayak kebongkar gitu kan, kekurangan dan kebodohan kita gitu kan di dalam perjalanan selama ini. Kadang merasa banyak masalah, kita kurang bisa memimpin, atau mungkin karyawan yang salah. Kadang hal-hal gitu kan menjadi pertanyaan konflik ya di setiap proses bisnis. Cuman ketika di sini kita dibedah sama di pelatihan ini dibedah gitu ya, jadi kok ternyata saya secara pribadi pun masih banyak hal yang perlu diperbaiki gitu sebelum ngomong kepada kondisi tim per masing-masing divisi ya di Nafa BB itu sendiri. Jadi itu yang apa ya, yang saya syukuri adalah kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan saya itu segera diketahui. Jadi kita tahu apa yang harus kita perbaiki ke depan untuk memperbaiki. Jadi apa yang disampaikan istri saya yang sebelah ini ke depan, apa membayangkan bagaimana Nafa BB ke depan dengan imajinasi yang tanpa batas itu, kita punya apa ya, punya keyakinan gitu kan, bahwa semua yang kita impikan itu bisa, tapi syaratnya satu gitu kan, kita harus membuat diri kita layak untuk di posisi itu gitu. Apa ya? Satu momen pencerahan. Kalau bagi saya sih momen ketika merasa, jadi gini, di awal 2025 saya tuh sempat ingin ingin keluar dari Nafa BB gitu, sempat ingin meninggalkan bisnis ini dengan segala konflik internal, terus ya ada berbagai macam pendapat juga terkait dengan perbedaan-perbedaan fikih di dalam bisnis online gitu kan. Jadi kadang bertanya-tanya ke diri, bener gak sih, dan saya sebagai
laki-laki juga kan seperti melihat, oh ini kayaknya bisnisnya perempuan banget nih, bukan saya gitu. Tapi ketika saya ikut coaching ini kayak merasa, wah, ruhnya ternyata bukan di mereka tapi di saya gitu, karena yang memulai awal dulu adalah saya gitu. Jadi kadang ketika dulu bicara ke Ustadz Ardi, saya pengen cabut Ustadz gitu, bisnisnya akan saya serahkan ke istri saya. Tapi setelah proses coaching, apa ya, ruhnya Nafa itu ada di saya ya. Bagaimana proses berdirinya, arah ke depannya, bagaimana proses apa istilahnya marketingnya ya, jualan di online seperti apa itu ya. Itu Nafa itu ya saya gitu isinya gitu. Dan saya merasa bahwa kenapa kok saya harus kabur gitu, saya harus pergi gitu dengan segala macam apa ya, konflik-konflik pikiran ya, batin dan pikiran ya. Tapi setelah proses ini meyakinkan saya untuk, wah, ternyata ya ada berbagai macam pendapat yang muncul ya, yang akhirnya membuat saya yakin lagi bahwa ya, saya harus memilih. Ada yang membolehkan dan yang tidak gitu. Memilih yang memperbolehkan. Itu dari sisi syariat. Tapi dari sisi ruh bisnisnya itu ya saya gitu. Saya tidak bisa mewakilkan itu kepada istri saya. Dan adik saya ya yang juga ikut di Nafa cabang Tangerang. Jadi saya harus kembali nih, karena ya ruhnya itu harus saya yang bawa gitu. Momen pencerahan itu kayak kita tuh harus upgrade diri ya. Jadi sebelum ke tim itu yang didapat Nafa banget itu, oh ternyata ownernya ini harus upgrade dulu ya. Maksudnya kita tuh harus ada tujuan dulu di kitanya, ownernya sendiri dulu, baru ke timnya kayak gitu sih. Dan tetap harus belajar. Dari sini kita tersadarkan ya bahwa kita tuh jauh dari belum punya tujuan yang jelas kayak gitu sih. Kalau saya sendiri ya, momen pencerahannya itu lebih kepada, kita ini kan muslim ya. Iya. Kita punya anak lah, namanya bisnis Nafa Baby. Kadang bingung gimana cara menyatukan antara kemusliman kita dengan bisnis gitu. Kayak nggak nyatu aja gitu. Kayak nggak ada hubungannya. Ibarat kayak terpisah gitu antara bisnis sama kemusliman kita. Gitu. Tapi bingung cara menyatukannya. Nah, saat coaching ini kayaknya kok ternyata Islam tuh luas ya gitu. Bahkan hal kayak gini aja ternyata ada arahnya gitu, dan bukan hal yang mustahil ketika bisnis itu ada tujuan hidup Islamnya, itu Nilai-nilai Islam. nilai-nilai Islam itu bisa masuk. Nah ini yang akhirnya pencerahannya itu pasti bisa ini sebenarnya Nafa banget gitu kan. Tapi batin itu kayak nggak bisa menolak gitu ya. Kita tahu ini benar, tapi ya sudahlah, mau membiarkan Nafa Baby tidak menyatu dengan nilai-nilai Islam itu kayak ada yang ganjel. Cuma di sini mulai dicerahkan, mulai diarahkan, ya insya Allah mulai terlihat lah ininya, arahnya ke depan ya. Cara memimpin. Setelah visi misi dan core value ini berhasil dirumuskan ya, yang pertama tentunya merasa senang ya, dan lebih lega gitu kan. Merasa sehari-hari itu punya tujuan. Seperti seolah bisnis ini kita jalankan dengan ruh yang lebih kuat lagi gitu. Oh ternyata arahnya ke sini. Ternyata yang harus dilakukan di bisnis ini untuk mencapai visi misi ini bla 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 gitu. Jadi lebih jelas dan merasa lebih punya
kekuatan lagi untuk kita harus bisa mencapai apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuangkan dalam pikiran kita terhadap bisnis ini ke depannya. Jadi benar-benar punya arah, dan kita sebagai owner ya yang menulis itu ya menjadi driver dari bisnis ini gitu kan, dengan visi-visi yang sudah kita tulis. Perubahan paling fundamental itu yang saya rasakan dalam sehari-hari itu, kita tuh di dalam Islam itu sudah dijelaskan, dan memang dari awal itu Islam itu maju dengan berbisnis, dan nilai-nilai dikandung dalam Islam itu yang belum kita terapkan. Nah, pas berhasil kita rumusin nih, alhamdulillahnya kita tuh punya gambaran secara jelas, ibarat jalan ya. Kita tuh bisa milih mau jalan tol apa jalan darat apa jalan laut ya. Jadi kita tuh kalau di sini tuh punya sampai sedetail-detail, sampai core value yang kita jalanin sekarang, yang kita bikin sekarang ini itu benar-benar menjelaskan bahwa karena semakin jelas jalannya, semakin jelas juga tujuan yang kita akan capai gitu. Semakin cepat juga tujuan kita itu akan tercapai seperti itu sih. Kayak kendaraan sudah jalan mulus ya kan, dengan jadi semangatnya itu setelah ini ada semangat, jadi kita tuh emang harus berusaha. Kita manusia diciptakan Allah, dalam pemimpin itu berarti kita bukan menerapkan omset aja, jadi ada dakwah di situ juga ya. Jadi tim kita tuh mau dibawa kemana gitu, bukan cuman hanya profit yang kita dapatkan saja seperti itu. Perasaannya lega ya kayaknya. Iya. Lega, karena ketika kita bersyirkah ya antara kita bertiga itu Ada Allah. harus satu visi. Memang ternyata susah kalau memang tidak satu tujuan ya. Dan ini coaching ini menjadi wadah kita bertiga untuk menuangkan ya mimpi-mimpi kita bersama, dan langkah ke depan yang ingin dilakukan ya harus bersinergi kita ya, bersinergi menyatukan targetnya Malang disatukan dengan Tangerang, satu sistem, satu SOP, satu tujuan, merger gitu ya. Artinya tidak berjalan sendiri-sendiri antara Malang dengan Tangerang gitu. Itu sih yang dari perasaan itu setelah adanya VMC yang benar-benar lahir itu, perasaannya alhamdulillah kita tuh punya tujuan visi misi bareng, karena dalam sirkah itu tadi ada bukan cuma 3 manusia ini, tapi ada Allah juga yang menguasa seluruh alam ya, jadi yang mengatur di dalamnya gitu. Jadi lebih jelas lagi sih langkah kedepannya itu ya itu tadi sih yang dengan adanya merger perusahaan, semoga tercapai tujuan kita dengan target kita yang sudah kita tentukan gitu untuk 2026 lebih cerah. Iya, yang saya bilang tadi bahwa saya tuh pernah sempat berpikir untuk keluar dari bisnis saya gitu, dengan berbagai macam konflik batin ya, dengan pikiran ya, bukan pada bisnis itu sendiri. Karena ada beberapa faktor ya yang mungkin baru saya ketahui dan banyak pertimbangan dari saya sendiri. Nah, cuman setelah berproses untuk menemukan kembali ya nyawa dari sebuah business owner ya di dalam bisnis ini, itu benar-benar memberikan spirit baru ya, semangat ya. Sempat down, akhirnya muncul kembali lagi dengan rasa optimisme yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya itu. Karena nyawa ini akan
menemani proses bisnis itu sendiri gitu kan, berjalan bisnis itu sendiri kemana, arahnya seperti apa, bayangan bahwa bisnis itu tumbuh besar nanti yang kayak apa gitu, ya itu butuh nyawa gitu. Ya itu salah satunya adalah owner itu sendiri gitu. Dan saya merasa sangat apa ya, puas dengan proses ini di momen akhir tahun 2025 ini untuk bisa mempersiapkan diri yang lebih baik lagi, lebih kuat lagi di 2026 dengan cara pandang yang baru bahwa bisnis itu akan menjadi pertanggungjawaban dan menjadi bekal kita juga nanti di akhirat kelak. Ya. Tinggal menentukan caranya seperti apa. Itu yang paling berat menurut saya, bukan pada proses teknis ya, sebenarnya lebih pada proses mempertanggungjawabkan bisnis ini ke depannya di hadapan Allah. Kalau saya sendiri, kenapa nyawa itu begitu penting ya? Karena ketika business owner tuh nggak punya nyawa, timnya juga kehilangan nyawa. Dan bisnisnya itu sendiri juga nggak hidup. Meskipun dia jalan, tapi sejatinya dia jalan tanpa arah gitu, jalan sendiri gitu. Sehingga kualitas bisnis itu tergantung bagaimana kualitas nyawa bisnis ownernya gitu. Maka ketika nyawanya itu kuat atau lemah, ya itu akan diikuti oleh apa-apa yang ada di bawahnya, apa-apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi nyawa ini penting untuk dicas kembali supaya full charge, full baterai gitu ya. Dan istilahnya kita kayak reborn ya, terlahir kembali sebagai business owner yang dengan arah yang jelas. Upgrade-nya bisnis itu tergantung kapasitas dari ownernya sendiri. Pesannya adalah kita sebagai seorang manusia ya, bisa jadi bisnis itu hidup, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Suatu saat ketika kosong secara jiwa, maka bisnis itu bisa jadi berhilang gitu. Dan karena kita ini punya pasti ya, seorang business owner tuh pasti pengen sampai legacy ya, atau sampai warisan lah ya. Maka agar legacy itu hidup, harus punya visi misi yang jelas dan punya standar lah ya, standar hidup. Dan itu tidak hanya sebagai visi misi bisnis, tapi juga di dalam ownernya gitu ya, diterapkan atau dijalankan di ownernya masing-masing. Jadi buat yang lain mungkin bisa ikut ya coach di Tafkir gitu ya, supaya memahami identitas bisnisnya. Bisa jadi identitas dirinya juga belum jelas gitu ya, sehingga di sini akan diarahkan kemana arah dan tujuan dari sebuah bisnis tersebut. Terus apa ya? Jadi pesan untuk para rekan-rekan bisnis yang lain ya, pentingnya memiliki visi misi yang berbasiskan akhirat. Artinya selama ini kan kita banyak ngomongin bisnis ini kan tentang untung rugi, segala macam masalah dan lain-lain gitu kan, solusi. Tapi tidak hanya cukup di situ, bahwa bisnis ini juga akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak gitu kan. Jadi kadang kosongnya jiwa itu bukan nggak ada uang, tapi karena ruh, nilai-nilai Islam kita yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat itu belum kokoh gitu, belum memahami secara sepenuhnya gitu. Kalau kita sudah memahami bahwa apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, berarti kita harus benar-benar serius mempersiapkan, membedah apa yang sudah kita lakukan selama ini benar atau salahnya, karena itu akan menjadi catatan amal kita ke depan. Ruh itu yang harus dimiliki biar jiwa ini tidak kosong, bukan hanya sekedar untuk rugi, bukan hanya sekedar
permasalahan dan mencari solusi, tapi bagaimana keberkahan itu menaungi di dalam bisnis kita, karena dampaknya sangat luar biasa ya pada keluarga kita, lingkungan kita, ya, kepercayaan kita, ya, tanggung jawab kita kepada agama Islam itu kan, dan terutama kepada diri sendiri nanti di yaumil akhir. Seperti itu sih. Untuk owner yang lain yang mungkin sedang merasa bisnisnya secara produk hebat secara produknya ya, tapi kosong secara jiwa, perlu banget untuk punya jiwa ya dalam suatu bisnis, karena semua apa yang kita punya itu kan kita dipertanggungjawabkan ya. Adanya jiwa di dalam bisnis itu rasanya itu lebih tenang gitu, lebih terarah, karena di dalam Islam itu kan kita tuh benar-benar disuruh berpikir gitu. Jadi bukan cuman omset aja yang dengan menghalalkan segala cara atau apapun itu, tapi tidak ada jiwa di dalamnya, itu kayak gonjang-ganjing gitu ya, kayak laut tapi banyak ombak gitu ya, kesana kemari gitu. Tapi dengan adanya jiwa ini, maksudnya jiwa Islam, ada nilai-nilai Islamnya, itu kita lebih ke terarah dan lebih tenang gitu, karena emang tujuannya ke sana dan dipertanggungjawabin di akhirat juga. Itu semua akan dipertanggungjawabkan gitu. Kalau di dalam Islam itu ada hal yang omsetnya tinggi dan bisnisnya jalan lancar, itu lebih menenangkan dan lebih ke sebenarnya kita upgrade ini bukan cuman di ownernya aja sih, jadi lebih ke semua ya, ke tim, ngaruhnya kemana-mana gitu, dari keluarga kita, dari semuanya sih gitu. Makanya jiwa yang tenang yaitu punya nilai-nilai Islam yang punya tujuan visi misi yang jelas kayak gitu. Terima kasih Tafkirkof sudah membimbing kita. Jadi melalui jalan ini Berpikir ya. ya. Tidak hanya berpikir strategi ya, tapi berpikir untuk akhirat. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.